Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Evakuasi santri yang tertimbun bangunan musola dilakukan tim SAR lewat celah-celah sempit. Polda Jawa Timur libatkan ahli konstruksi untuk mempercepat proses evakuasi santri yang tertimbun musola ambruk. Segarnya menikmati es dawet dengan topping durian di Surabaya. Evakuasi santri yang terjebak reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo berjalan dramatis. Tim SAR harus bertaruh nyawa melewati celah sempit di antara tumpukan reruntuhan bangunan untuk mengeluarkan korban. Sabar Mas, tak cari jalan ini. Petugas SAR gabungan dari tim rescue, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, serta Basarnas saat menyelamatkan santri korban robohnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo pada Selasa sore. Setelah berjibaku bertaruh nyawa, petugas akhirnya bisa mengeluarkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan. Satu di antara korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan adalah Yusuf, santri yang viral masih hidup meski tubuhnya terhimpit material bangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan data yang diterima hingga Selasa sore. Ada sebanyak 100 santri, baik melalui evakuasi mandiri maupun evakuasi khusus yang telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari 100 korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit, 70 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Awas kepala, awas kepala. Dan kita hari ini melanjutkan untuk fokus menyelamatkan korban yang diperkirakan masih hidup. Saat ini berdasarkan hasil deteksi ya di lapangan ada 7 korban yang ya secara terpisah, ada 1, 5 dan di belakang 1 bangunan itu masih terdeteksi masih hidup, sehingga kita terus berusaha mencari jalan. Upaya pencarian korban yang terjebak reruntuhan bangunan musola yang ambruk akan terus dilakukan karena tim SAR gabungan masih mendeteksi ada 7 korban di dalam reruntuhan yang masih hidup. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Keluarga santri korban terjebak reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo hingga Rabu siang masih bertahan di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, menunggu kepastian evakuasi dari tim SAR yang bertugas. Silakan dipasang semua, terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut keluar. Dalam video tim SAR Surabaya ini terdengar ada 2 suara korban reruntuhan bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. 2 suara tersebut adalah santri bernama Yusuf dan Haikal. Yusuf telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada 29 September 2025. Sementara Haikal hingga Rabu siang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, tempatnya menuntut ilmu agama. Keluarga berharap Haikal segera dievakuasi oleh tim SAR. Bahkan bibi dari Haikal dan keluarga mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro, Sidoarjo sejak Selasa kemarin dan hingga Rabu siang masih bertahan di rumah sakit. Dengan harapan Haikal berhasil dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan. Keluarga Haikal mengatakan sebelum kejadian sempat mendapat firasat karena biasanya Haikal meminta kiriman makanan setiap pukul 1 siang. Namun saat kejadian, santri berusia 13 tahun tidak meminta untuk dikirimi makanan hingga sore hari. Dan ternyata keluarga mendengar kabar peristiwa runtuhnya musala di pondok. Untuk memastikan kondisi Haikal, keluarga langsung mendatangi pondok.
Namun hingga Rabu siang, Haikal masih belum berhasil dievakuasi. Ya mau dievakuasi itu udah mau cepat keluar gitu. Mau cepat keluar ya Bu? Iya, kemungkinan hari ini. Tadi malam kan nggak berhasil. Ini kok kabar nggak ada ya? Terus nunggu sejak kapan udah keluar? Nunggunya sejak kapan? Nunggunya ya mulai kemarin lah. Kalau ibunya itu mulai tadi malam. Hingga Rabu siang, korban luka akibat runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo berjumlah 8 orang. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Kapolda Jawa Timur memastikan akan mengerahkan ahli konstruksi dalam proses evakuasi santri pesantren Al-Kozini. Ahli konstruksi dibutuhkan untuk memandu proses evakuasi korban yang tertimbun bangunan musola ambruk yang masih rawan runtuh. Bangunan musala pesantren Al-Kozini yang ambruk kembali mengalami keretakan pada Selasa siang. Melihat hal itu, para relawan serta tim gabungan berlari keluar dari lokasi evakuasi ambruknya bangunan yang ada di Pondok Pesantren Al-Kozini, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sejumlah komandan tim SAR yang mengawasi evakuasi meminta tim SAR gabungan dan para relawan menjauh dari lokasi ambruknya musala tersebut. Imbas dari insiden susulan tersebut, Kapolda Jawa Timur yang mendatangi lokasi pada Selasa siang menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan tim ahli konstruksi untuk memperkecil resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat proses evakuasi berlangsung. Saya pastikan dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga pakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Jadi saya jawab dulu bahwa sekarang fokusnya adalah penyelamatan korban dulu. Korban selamat? Itu yang paling penting. Apakah itu sudah meninggal ataupun masih hidup, itu harus kita upayakan untuk bisa dievakuasi dulu. Kapolda menegaskan saat ini tim SAR gabungan dan para relawan fokus mengevakuasi para santri yang masih tertimbun bangunan musala. Meski demikian, tim SAR belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang masih terjebak di lokasi kejadian. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus kepada fisik bangunan pondok pesantren. Pengawasan juga akan dilakukan terhadap standarisasi fisik bangunan pondok agar peristiwa ambruknya bangunan pesantren tidak terulang. Menteri Agama Nasaruddin Umar melihat langsung proses evakuasi santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan musala milik Ponpes Al-Kozini. Nasaruddin Umar memastikan segera memberikan perhatian khusus kepada fisik bangunan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kementerian Agama juga akan melakukan pengawasan dan standarisasi fisik bangunan pondok pesantren agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Jangan lagi ada pondok pesantren yang seperti ini. Sekian banyak pondok pesantren yang dibangun juga menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan di pondok pesantren. Tapi insya Allah ke depan kita akan menciptakan suatu kondisi bagaimana supaya pembangunan pondok pesantren itu adalah sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan kita kan sudah punya standarnya kan. Usai melihat langsung proses evakuasi korban, Menteri Agama juga menyempatkan diri bertemu langsung dengan pengurus Ponpes secara tertutup. Usai pertemuan, Menak secara langsung menyampaikan rasa dukanya kepada keluarga korban. Sementara hingga Rabu siang, proses evakuasi dan upaya penyelamatan oleh tim gabungan masih terus dilakukan meskipun tanpa menggunakan alat berat. Sejumlah ekskavator sebenarnya sudah didatangkan Pemkab Sidoarjo
maupun Pemprov Jawa Timur pada Senin sore. Namun tidak ada yang digunakan sebab kondisi bangunan yang masih rawan runtuh. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Di tengah cuaca Surabaya yang terik, ada satu minuman tradisional yang tak hanya menyegarkan tapi juga punya cita rasa unik, yaitu es dawet durian. Minuman dengan sentuhan topping buah ini dijamin bisa menyegarkan tenggorokan saat diminum siang hari. Bagaimana segarnya minuman ini? Berikut liputannya. Es dawet dikenal sebagai minuman tradisional khas Nusantara, berbahan dasar santan dan gula merah, lengkap dengan isian seperti nangka, bubur kental, cendol, gudir, hingga cao. Tapi ini bukan sembarang es dawet. Dawet yang dijual di kawasan Jalan Manukan, Surabaya ini hadir dengan inovasi baru. Tak hanya menyajikan es dawet biasa, tapi juga varian spesial seperti es dawet durian. Keistimewaan kedai ini ada pada jumlah topping duriannya yang melimpah. Aroma buah durian bisa melepaskan rasa dahaga bagi siapa saja yang meminumnya. Salah satu pelanggan, Tiara Cynthia, mengatakan jatuh hati dengan es dawet durian di sini. Menurutnya, tambahan buah durian membuat rasa lebih nikmat dibandingkan minuman sejenis di tempat lain. Untuk rasanya sendiri gimana, Mbak? Untuk rasa es dawet duriannya menurut saya enak banget karena ini bisa dimakan di cuaca siang panas. Yang membedakan dengan es teler yang lainnya apa, Mbak? Kalau es teler durian ini, es telernya memakai durian. Jadi kalau dengan yang lainnya misal seperti es teler ori itu pakainya cuma nangka tanpa daging durian. Setiap harinya kedai ini bisa menjual hingga 200 sampai 300 porsi. Pengelola Raulinda Aprilia menyebut varian es dawet durian memang paling diminati karena lumernya si raja buah dengan topping melimpah dawet sangat pas dinikmati di tengah cuaca panas seperti saat ini. Melihat cuaca yang sedang berada di Surabaya ini sangat panas ya. Jadi mereka itu mengkombinasikan dawet dengan segala macam durian. Jadi ada dawet dikasih topping durian, ada es teler dikasih topping durian juga biar tambah mantap. Bagaimana? Anda tertarik menikmati es dawet durian ini? Satu mangkuk es dawet lengkap dengan durian dijual Rp23.000. Nah, bila Anda penggemar buah durian sekaligus mencari minuman segar untuk meredakan panas cuaca Surabaya, es dawet durian ini bisa jadi pilihan yang tepat. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi Mbak Iri, jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.